rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di kelas perilaku konsumen di konsentrasi pemasaran. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ivo Novita Ningtyas. Silahkan kalian manggil saya Bu Ivo. Mungkin kita pernah bertemu ya di semester lalu di mata kuliah manajemen pemasaran 2. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang memilih konsentrasi pemasaran. Di pertemuan pertama mata kuliah perilaku konsumen ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Selama 1 semester ada 2 dosen pengampunya, sebelum UTS nanti dengan saya, kemudian sudah UTS dengan rekan saya, yaitu Bu Clarissa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pentingnya kita untuk memahami perilaku konsumen. Nanti harapannya dengan kalian mempelajari mata kuliah ini, kalian bisa memahami bagaimana konsumen itu berperilaku, baik dia secara individu maupun dia di lingkungan sosial dan budayanya. Karena dengan kita mempelajari perilaku konsumen, maka kita akan memahami dan bisa menjadi bahan untuk proses pengambilan keputusan kita di lingkup manajerial berdasarkan bagaimana konsumen berperilaku. Kemudian ada beberapa capaian dalam mata kuliah ini. Ada 4 aspek utama ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan juga keterampilan umum. Untuk aspek sikap, rekan-rekan diharapkan sesudah mempelajari mata kuliah ini akan mampu bekerja sama, mampu menginternalisasi nilai norma etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab, dan juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik mahasiswa. Kemudian untuk pengetahuan, sesudah lulus mata kuliah ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menguasai konsep teoretis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan fungsi organisasi, khususnya organisasi pemasaran ya, di level fungsional pemasaran. Kemudian yang poin kedua, diharapkan rekan-rekan mampu menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Kemudian di keterampilan khusus, diharapkan rekan-rekan mampu merumuskan fungsi manajemen pada level operasional di berbagai tipe organisasi, mampu melaksanakan fungsi organisasi pemasaran, dan mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis, khususnya rencana strategis pemasaran. Selanjutnya untuk keterampilan umum, diharapkan nanti rekan-rekan akan mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Nah, butir-butir capaian ini tidak hanya menjadi tugas saya saja, tapi tugas kita bersama ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan baik selama 1 semester ini, sehingga nantinya diharapkan sudah kalian lulus, kalian bisa mencapai poin-poin capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Selanjutnya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya unggah di Elita, nanti teman-teman bisa cek ya, ada 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sesudah UTS. Ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan selama 1 semester ke depan. Dan hari ini nanti kita akan membahas tentang hakikat perilaku konsumen dalam pemasaran. Untuk buku referensi yang akan kita gunakan, kita menggunakan 2 buku ya. Yang pertama adalah bukunya Yuniarti, judulnya Perilaku Konsumen. Kemudian yang kedua ini adalah buku terjemahan dari Sifman dan Kano. Nah, kedua buku ini bisa kalian dapatkan di perpus ya, bisa kalian pinjam di perpus. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa artikel yang berkaitan dengan perilaku konsumen sebagai sumber referensi kita selama 1 semester ini. Kemudian untuk penugasan terdiri dari yang pertama case study, kemudian yang kedua adalah rekan-rekan nanti akan diberikan tugas mereview beberapa artikel berkaitan dengan perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kuis ataupun tugas yang akan saya sampaikan melalui Elita. Dan nanti juga akan ada tugas untuk berdiskusi secara berkelompok. Untuk tata tertib selama perkuliahan luring ini, kehadiran paling lambat 15 menit setelah kelas dimulai.
Kemudian silahkan berpenampilan dari busana secara sopan dan rapi ya, berkemeja, bersepatu. Nah, poin yang ketiga ini cukup penting ya. Minimal harus hadir 75% baik sebelum UTS maupun sesudah UTS. Jika ada yang izin sakit atau izin karena ditugaskan oleh jurusan, fakultas maupun universitas untuk mewakili dalam perlombaan dan kegiatan yang lain, silahkan dilampirkan suratnya ya. Kalau sakit ya lampirkan surat dokter, kalau ditugaskan silahkan lampirkan surat tugasnya. Kemudian tidak diperkenankan makan dan minum di kelas, jelas ya, tidak diperkenankan untuk merokok di kelas, menggunakan alat komunikasi hanya untuk kepentingan perkuliahan ya, selain itu tidak diperkenankan. Kemudian silahkan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan tidak diperkenankan melakukan kecurangan saat ujian, UTS maupun UAS. Selanjutnya untuk kriteria penilaian, 10% diambilkan dari tugas terstruktur yang nanti akan saya berikan melalui kuis di Elita maupun saat kita diskusi di kelas dan juga kehadiran. UTS dan UAS masing-masing 20%, kemudian tugas yang tadi ya, case study atau case metodenya itu 50%. Sedikit gambaran untuk tugas case method atau case study di mata kuliah perilaku konsumen, nanti rekan-rekan akan ditugaskan menyusun kajian perilaku konsumen, rencana penelitian yang berkaitan dengan perilaku konsumen berdasarkan fenomena dari perilaku konsumen saat ini, fenomena terkini. Kemudian untuk perubahan ketentuan bisa kita sepakati nanti ya jika ada masukan atau saran. Oke, untuk kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini, apakah semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, maka bisa kita sepakati. Nanti saya akan meminta tolong ya perwakilan dari salah satu mahasiswa, mungkin boleh ketua kelasnya untuk menandatangani kontrak kita. Adakah yang bersedia menjadi ketua kelas? Perkenalkan Bu, saya Imam Hanifin Ma'ruf, NPM 20110303063. Saya siap menjadi ketua kelas Bu. Oke, terima kasih Mas Imam. Berarti nanti kita bisa menandatangani kontrak kita ya sesudah kelas kita selesai. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi di pertemuan pertama, saya pengen tahu dulu nih, kira-kira motivasi kalian mengambil mata kuliah perilaku konsumen itu apa di antara sekian banyaknya mata kuliah pilihan pada konsentrasi pemasaran? Bisa dijawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Lukman Nugroho dengan NPM 20110303136. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Ivo. Motivasi saya mengikuti mata kuliah perilaku konsumen salah satunya karena nanti rencana penelitian saya akan mengambil topik atau variabel yang berhubungan dengan perilaku konsumen, sehingga saya sangat termotivasi dengan harapan dengan mengikuti mata kuliah perilaku konsumen saya dapat mengerjakan penelitian saya dengan baik dan benar. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Lukman atas pendapatnya ya. Tadi kenapa termotivasi? Secara sisi akademik ya, karena mau meneliti tentang topik perilaku konsumen. Dan mungkin rekan-rekan yang lainnya ada yang saat ini sedang berbisnis atau berwirausaha. Kemudian terfikirkan, saya juga perlu nih tahu bagaimana konsumen saya berperilaku sehingga saya bisa memaksimalkan strategi pemasaran saya. Jadi ada dua sisi. Yang satu tadi Mas Lukman untuk kebutuhan penelitiannya. Kemudian mungkin ada yang lain yang sedang berbisnis juga mau belajar lebih lanjut gitu ya. Jadi ada dua sisi. Keduanya sama-sama baik ya, sama-sama positif, dan saya harapkan kalian bawa motivasi ini untuk betul-betul bersama-sama belajar di kelas ini dengan saya dan juga dengan Bu Clarissa, sehingga harapannya sesudah lulus mata kuliah ini, semua capaian dari pembelajaran mata kuliah dapat tercapai. Seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan kita tadi, bahwa di materi pertama ini kita akan membahas tentang hakikat perilaku konsumen dalam pemasaran. Jadi ada dua latar belakang kenapa kok perilaku konsumen itu perlu untuk dipelajari. Ada dua kondisi.
Kondisi yang pertama adalah adanya keanekaragaman di pasar, dan kondisi yang kedua adalah konsep pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Kita bahas satu persatu. Keanekaragaman di pasar. Masih ingat ya bahwa dalam perspektifnya pemasaran, maka pasar tidak hanya dipandang sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi, tapi pasar dipandang sebagai kumpulan calon pembeli kita ya. Jadi gimana gambarannya kalau pasarnya itu beraneka ragam? Kumpulan pembelinya itu beraneka ragam. Berarti ada yang usianya anak-anak, remaja, kemudian dewasa, bahkan sampai lansia. Dari jenis kelamin juga berbeda, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dari latar belakang pendidikan, ada yang mungkin lulusan SD, ada yang lulusan S2, atau dari latar belakang pendapatan, ada yang kelas menengah ke atas, ada yang kelas menengah saja, dan seterusnya. Nah, itu dari aspek demografis. Dari aspek geografis pun juga beraneka ragam. Ada yang calon pembeli itu terpusat tinggalnya di perkotaan, ada yang tinggalnya di pedesaan, ada yang jauh atau mungkin antar pulau, bahkan antar negara, jika dilihat dari jaraknya dengan perusahaan pemasar. Kemudian dari sisi perilakunya juga tentunya berbeda ya. Tadi dikaitkan dengan demografis. Yang perempuan mungkin kecenderungan perilakunya akan sangat berbeda dengan konsumen yang laki-laki. Nah, oleh karena keadaan ini atau kondisi ini bahwa pasar beraneka ragam, maka pemasar perlu mengetahui bagaimana mereka berperilaku. Kecenderungannya itu seperti apa. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, konsep pemasaran. Mungkin konsep pemasaran yang dahulu, pemasar itu berpikir bagaimana bisa menjual produk yang sudah saya produksi. Jadi, how to sell what I can make. Tapi karena sudah ada perubahan paradigma, mereka berorientasi pada konsumen atau pada pasar, jadi sudah tidak lagi try to sell what I can make, tapi try to make what I can sell, gitu ya. Jadi orientasinya pada konsumen, bukan lagi pada apa yang sudah kita produksi harus bisa terjual. Oleh karena itu, pemasar perlu mengidentifikasi bagaimana cara mengetahui apa yang dibutuhkan, diharapkan, diinginkan oleh calon konsumennya. Nah, cara-cara untuk mengidentifikasi itu bisa kita temukan melalui riset konsumen. Bagaimana pemasar mempelajari konsumen dan perilaku konsumsinya. Jadi ada dua kondisi itu ya, latar belakangnya. Kemudian riset konsumen itu juga penting bagi pemasar karena pemasar bisa menerapkan prinsip-prinsip perilaku konsumen ke strategi pemasaran. Jadi fungsinya kita mempelajari perilaku konsumen itu dengan kita tahu bagaimana mereka berperilaku, kita bisa merumuskan strategi yang tepat atau yang sesuai. Sifman Kanuk dalam bukunya mendefinisikan perilaku konsumen ke dalam beberapa aspek ya. Yang pertama, bahwa perilaku konsumen itu didefinisikan sebagai perilaku yang ditampilkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, bahkan sampai membuang produk tersebut. Berarti after konsumsinya pun juga dipelajari. Kemudian untuk yang kedua, termasuk studi tentang apa, mengapa, kapan, di mana, dan seberapa sering konsumen membeli, dan bagaimana mereka menggunakan produk yang dibeli. Jadi ini menurut Sifman dan Kanuk. Nanti setelah kalian pinjam bukunya, kalian juga bisa menemukan ya, ada di halaman 6. Kemudian ruang lingkup dari studi perilaku konsumen itu ada beberapa ya. Yang pertama, apa? Mempelajari tentang apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan harapkan. Kemudian mengapa? Mengapa mereka melakukan pembelian? Kapan itu merujuk pada kapan mereka membeli dan juga frekuensinya, seberapa sering. Sedangkan di mana merujuk pada tempat ya, di mana mereka melakukan pembelian. Kemudian riset pasar adalah metodologi yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen pada setiap tahapan proses konsumsi.
Nah, bisa kita cermati ya di sini ya, tidak hanya selama mengkonsumsi saja, tapi bahkan sebelum dan sesudah konsumsi juga dipelajari. Nah, ini adalah model dari perilaku konsumen menurut Shifman dan Kano. Nah, untuk model perilaku konsumen sebetulnya ada banyak ya secara teori, tapi kita membahas ini, salah satunya adalah yang menurut Shifman dan Kano. Kalau kita lihat dalam modelnya itu ada 3 stage. Stage yang pertama adalah input, kemudian yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Kalau input berarti berasal dari luar dirinya konsumen, berasal dari lingkungan eksternalnya. Nah, lingkungan eksternal itu terbagi menjadi 2. Ada yang merupakan kegiatan-kegiatan pemasaran ya, ada 4P marketing mix. Dan juga ada yang berasal dari lingkungan eksternalnya konsumen, seperti lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya gitu ya. Berasal dari luar dirinya konsumen. Dalam tahapan input ini biasanya konsumen mencari informasi sebelum konsumsi ya. Mereka melihat produknya seperti apa, harganya berapa, kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan produk itu, saluran distribusinya seperti apa, promo-promo yang diberikan seperti apa gitu ya, sehingga akan mempengaruhi proses nanti di tahapan kedua. Demikian juga yang sosial dan budaya. Lingkungan di sekitarnya konsumen seperti rekan kerja, keluarga, teman sekolah gitu ya, kalau masih remaja, juga bisa memberikan input, mempengaruhi bagaimana konsumen menerima informasi dari lingkungan eksternalnya. Nah, sesudah menerima informasi-informasi sebelum dia mengkonsumsi, akan dicocokkan di tahapan kedua, yaitu tahapan proses. Tahapan proses ini berarti adanya di internal atau di dalam dirinya konsumen. Disesuaikan dengan apa yang sedang dia butuhkan saat itu, kemudian kepribadiannya dia, pengalaman dia sebelumnya gitu ya. Jadi aspek-aspek internalnya konsumen. Kalau sudah matching antara informasi yang diolah dari eksternal dan juga internal, akhirnya konsumen akan membuat output atau luaran. Outputnya berupa keputusan. Apakah dia akan membeli atau tidak. Jadi ini adalah proses yang menggambarkan tentang bagaimana konsumen berperilaku. Nah, tadi tidak cukup sampai dia konsumsi saja ya, bahkan pasca konsumsinya, jika dia sudah beli, kemudian dia puas, pengalaman kepuasannya itu akan disimpan di internalnya, disimpan di memorinya, kemudian akan mempengaruhi proses yang selanjutnya. Nah, itu adalah gambaran tentang model perilaku konsumen menurut Shifman dan Kano. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membahas manfaat kajian perilaku konsumen. Yang pertama untuk pebisnis. Manfaatnya yaitu pebisnis mampu menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan bisnis, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan hasil dari kajian perilaku konsumen. Dengan demikian, para pebisnis bisa mengembangkan strategi pemasaran atau bisa mengevaluasi strateginya. Jadi ada 2 sudut pandang. Yang pertama, kita mau mengembangkan strategi, kita meriset pasar, atau sudut pandang yang kedua, kita sudah punya strategi, sudah diterapkan, mau kita evaluasi. Evaluasinya dilihat dari aspek-aspek perilaku konsumen dengan melakukan kajian perilaku konsumen. Itu untuk pebisnis. Kemudian untuk birokrat, membantu para pembuat kebijakan dalam membuat regulasi-regulasi terkait dengan perilaku konsumen. Kemudian untuk peneliti bisa menghasilkan temuan terkait kajian perilaku konsumen untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ya, khususnya dalam konteks manajemen pemasaran. Untuk konsultan, maka mereka bisa memberikan informasi, saran, dan solusi bagi perusahaan yang menggunakan jasanya konsultan.
Kemudian untuk konsumen juga bisa bermanfaat karena mendapatkan pelindungan sebagai konsumen. Dengan para pebisnis itu meriset apa kebutuhan, keinginan, dan harapannya, maka kebutuhan, keinginan, dan harapan para konsumen bisa terpenuhi. Nah, di akhir ini bisa kita simpulkan ya bahwa pentingnya perilaku konsumen adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian. Sehingga dengan demikian bisa memungkinkan para pemasar untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas semuanya? Cukup. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akan melanjutkan untuk memberikan kuis ya untuk pengayaan sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama ini. Ada 2 pertanyaannya ya, tentang pengertian perilaku konsumen menurut kalimat kalian sendiri dan juga menjelaskan pentingnya mempelajari perilaku konsumen bagi pemasar. Kuisnya dikerjakan secara individu, silakan diketik dan diunggah dalam format PDF ke Elita. Dan silakan perhatikan batas waktu pengumpulan kuis. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kuis? Sudah cukup jelas ya semuanya ya? Oke, jika rekan-rekan sudah jelas dengan materi dan juga kuis yang nanti akan dikerjakan, kita cukupkan ya pertemuan kita di hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.